Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita presentasi pada hari ini yang berjudul pendekatan sistem dalam pendidikan perencanaan kepemimpinan pendidikan. Karena dosen pengampu kita Ibu Erisa tidak bisa gabung, jadi kita presentasi mandiri. Baik, presentator pertama kepada Ida Selvian Lahabu. Saya Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan sistem dalam pendidikan. Sistem berasal dari bahasa Latin, sistema, dan bahasa Yunani, yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Menurut para ahli, sistem diartikan secara beragam. Menurut Ludwig von Bartholdy, sistem adalah seperangkat unsur atau elemen yang saling terikat dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Kemudian ada keunikan dan kepentingan pendekatan sistem. Yang pertama ada jenis dan jumlah masukan dapat diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga akan bisa dihindari penghamburan sumber, tata cara, dan kesanggupan yang sifatnya terbatas. Yang kedua, proses yang dilaksanakan bisa diarahkan untuk mencapai keluaran sehingga dapat dihindari pelaksanaan kegiatan yang dinilai tidak perlu. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ida. Selanjutnya presentator kedua, pada Nia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem pendidikan dalam sistem pendidikan. Menurut Philip Scoms, ada 12 komponen pokok dalam sistem pendidikan, yaitu yang pertama ada tujuan dan prioritas, yang kedua ada anak didik atau siswa, yang ketiga pengelolaan fungsinya, yang keempat struktur dan jadwal, yang kelima isi atau kurikulum, yang keenam pendidik atau guru, yang ketujuh alat bantu belajar, yang kedelapan fasilitas, yang kesembilan teknologi, yang kesepuluh pengawasan mutu, 11 penelitian, dan yang terakhir pengetahuan. Selanjutnya ada perencanaan kepemimpinan pendidikan. Pemimpin pendidikan sebagai top leader dalam sebuah institusi pendidikan dituntut dapat merumuskan dan mengkomunikasikan visi dan misi yang jelas dalam memajukan pendidikan. Peran pemimpin pendidikan menjadi semakin kompleks, pemimpin pendidikan menjadi motor penggerak terjadinya proses perubahan dalam institusi pendidikan dengan memberikan kepercayaan dan wewenang kepada seluruh personel dan institusi pendidikan. Kepemimpinan digolongkan menjadi otokritas, militaritis, paternalitis, karismatik, bebas, demokratis. Fahmi 2018, gaya kepemimpinan terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, orientasi pada pekerja menggambarkan pentingnya hubungan manusiawi. Yang kedua, orientasi produksi yang menekankan bawahan sebagai pekerja saja. Dari tahun 2017, mutu merupakan hal esensial sebagai bagian dari proses kegiatan dalam pendidikan. Baik, materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudarinya. Selanjutnya, saya sendiri yang akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang karakteristik kepemimpinan dalam pendidikan. Secara garis besar, setiap orang yang diangkat menjadi seorang
pimpinan didasarkan atas beberapa kelebihan yang dimilikinya daripada orang-orang yang dipimpin. Karena itu, untuk menjadi pemimpin diperlukan adanya syarat-syarat tertentu, yakni karakteristik atau sifat-sifat yang baik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian pendidikan sebagai sebuah sistem memiliki karakteristik yang cukup banyak. Secara umum, sebuah sistem memiliki karakteristik sebagai berikut. Itu yang pertama, setiap sistem memiliki tujuan, yang kedua setiap sistem memiliki komponen, dan yang terakhir setiap sistem memiliki fungsi. Nah, sedangkan secara spesifik, karakteristik sistem terdiri dari hal-hal sebagai berikut. Itu yang pertama, lingkungan atau environment adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem. Lingkungan tersebut ada yang bersifat menunjang dan ada pula yang menghambat jalannya sebuah sistem. Terus kedua, batasan atau boundary, sekat-sekat yang membatasi unsur satu dengan unsur lainnya, mana yang termasuk di dalam dan di luar sistem. Kemudian ada komponen atau komponen, merupakan unsur atau elemen-elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama dalam menjalankan sebuah sistem. Dan yang terakhir, penghubung atau interface, merupakan media yang menghubungkan antar subsistem penghubung. Inilah yang memungkinkan konsepsi atau koneksi atau mengalirnya suatu energi dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Mungkin itu saja. Saya persilahkan ke presentator terakhir kepada Salsa. Oke, terima kasih, Sela. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik yang dijelaskan oleh rekan saya, oleh Sela, yaitu yang kelima itu ada penghubung atau interface. Ini merupakan media yang menghubungkan antar subsistem atau penghubung inilah yang memungkinkan koneksi atau mengalirnya suatu energi dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Nah, kemudian ada masukan atau biasa kita kenal yaitu input. Nah, ini ialah energi yang dimasukkan secara sengaja ke dalam sistem, di mana masukan ini dimaksud berupa maintenance, input dan sinyal input. Maintenance input ini merupakan energi yang dimasukkan agar sistem dapat beroperasi, sedangkan sinyal input adalah energi yang diproses untuk diperoleh keluarannya. Kemudian ada keluaran yang bisa kita kenal dengan output. Nah, output ini hasil dari energi yang telah diolah dan dipisahkan menjadi hasil yang diinginkan dan sisanya yang terbuang. Kemudian ada pengolah atau yang bisa kita sebut proses. Proses ini bagian dari sebuah sistem yang harus ada karena melalui pengolahan inilah suatu masukan bisa menghasilkan keluaran. Wujudnya sulit digambarkan, namun ia selalu ada dalam sebuah sistem. Kemudian ada tujuan atau disebut goal. Nah, goal ini sasaran yang ingin kita capai dari sebuah sistem yang berjalan. Tanpa tujuan, sistem tidak bisa dijalankan, akan menjadi sia-sia belaka jika tidak memiliki goal atau tujuan. Nah, berdasarkan dari karakter tersebut, bisa kita lihat bahwa sistem itu memiliki perangkat-perangkat yang sangat kompleks, antara satu dengan lainnya saling terhubung dan mendukung. Jika karakteristik sistem tersebut dikaitkan dengan pendidikan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Mungkin itu saja materi yang kita sampaikan pada hari ini. Tidak ada sesi tanya-jawab karena ini presentasi mandiri. Mungkin langsung saja kepada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Salsa yang disimpulkan dari materi kita. Saya persilakan. Oke, terima kasih, Sela. Jadi bisa kita simpulkan dari presentasi tadi bahwa pendekatan sistem dalam pendidikan merupakan konsep yang melihat pendidikan adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen dalam sistem pendidikan seperti siswa, guru, manajemen, kurikulum, dan sarana itu bekerja sama agar terkoordinasi untuk memastikan tercapainya hasil yang diinginkan. Kemudian pendidikan sebagai sistem terbuka harus selalu beradaptasi dengan pengaruh lingkungan eksternal untuk tetap relevan dan efektif. Nah, kemudian perencanaan kepemimpinan dalam pendidikan sangat penting dalam mengarahkan visi misi dan tujuan lembaga pendidikan. Pemimpin seperti kepala sekolah tidak hanya bertugas dalam manajemen, tetapi juga mempengaruhi
visi, motivasi, kinerja, dan disiplin seluruh staf dan guru. Nah, gaya kepemimpinan ini yang efektif akan membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ingin dicapai. Karena itu, karakteristik sistem dalam pendidikan mencakup tujuan, komponen, masukan, keluaran, dan proses yang saling terkait. Setiap sistem pendidikan harus berfungsi dengan baik agar seluruh komponen bekerja dengan harmonis dan bisa menghasilkan output yang berkualitas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan yang telah kita inginkan. Sekian kesimpulan dari saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Safa. Mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan pada hari ini tentang pendekatan sistem dalam pendidikan, perencanaan pendidikan, kepemimpinan pendidikan. Mungkin lebih dan kurangnya dari kita, dari saya mohon maaf. Mungkin itu saja kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.